Kalau posisi saya saat ini adalah lektor 300, kemudian saya memiliki banyak publikasi terutama di jurnal internasional bereputasi. Apakah kemudian saya bisa mengajukan loncat jabatan menuju profesor? Ya, katakanlah minimal profesor dengan KUM 850. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan apa yang ditanyakan oleh salah satu komentar di YouTube saya, dan juga ada yang beberapa DM ke Instagram saya. Kemudian saya mengklarifikasi kebetulan ke profesor yang juga PAK nasional, asesor PAK nasional, terkait dengan ketika seseorang itu adalah dia memiliki saat ini statusnya itu adalah lektor 300, sudah lulus S3, kemudian dia produktif dan punya banyak publikasi. Apakah yang bersangkutan itu bisa mengajukan loncat jabatan menuju ke profesor? Ya, misalnya profesor yang paling minimal kumnya itu ya 850 gitu. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Kenapa demikian? Kasih case bahwa yang bersangkutan itu di kampusnya tidak memiliki kampus atau jurusan S3 ya, jurusan S3. Di dalam POPAK 2019 itu menyebutkan bahwa teman-teman yang mau menuju ke profesor itu adalah bukan hanya semata-mata kita menghasilkan publikasi di jurnal internasional bereputasi, tetapi kita di situ ya ditulis bahwa harus membimbing mahasiswa S3, kemudian harus pernah menjadi ketua di dalam penelitian pusat misalnya gitu, ataupun pernah menjadi reviewer jurnal internasional. Tetapi yang menjadi salah concernnya itu adalah garis miring, atau artinya sekalipun saudara itu tidak memiliki jurusan S3 di kampusnya, tetapi misalnya saudara sudah memenuhi semua syarat khusus yang disyaratkan untuk menuju ke profesor, maka itu tetap bisa dilakukan. Nah, bagaimana? Kalau saudara sudah punya misalnya 4 ya, kenapa saya bilang 4? Karena syarat khusus untuk menuju ke profesor kalau berangkat dari lektor itu adalah dia mintanya adalah 4 publikasi di jurnal internasional bereputasi, jumlahnya 4. Macam itu. Berbeda kalau yang berangkat dari lektor kepala. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, kemudian Anda pernah menjadi ketua di dalam sebuah penelitian yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek misalnya, semacam itu, ya udah bisa, sehingga Anda tidak perlu harus memenuhi persyaratan bahwa Anda pernah membimbing mahasiswa S3 ataupun menjadi reviewer jurnal internasional bereputasi, karena di situ adalah garis miring. Karena kalau itu diterapkan, kasihan teman-teman dosen yang di kampusnya itu tidak memiliki sekolah S3 atau jurusan S3 lah, jurusan S3 yang saya maksud. Karena kan logikanya kalau kita tidak memiliki jurusan S3 di kampusnya, maka secara otomatis kan kita juga tidak pernah membimbing mahasiswa S3. Kemudian ketika kita misalnya mau menuju ke profesor, apakah kemudian kita harus mencari universitas yang memiliki S3, kemudian meminta misalnya kepada jurusan tersebut untuk dilibatkan di dalam membimbing mahasiswa S3? Ya, saya kira tidak bisa, karena di kampusnya mereka saja itu juga satu mungkin kekurangan mahasiswa S3, sehingga rasio untuk proses pembimbingan, rasio bimbingan ya antara mahasiswa dengan dosen itu masih
terpenuhi, sehingga kalau misalnya harus mengambil dari dosen luar untuk dibantu untuk membimbing itu tidak mungkin. Kenapa demikian? Kasus yang terjadi di kampus tempat saya bekerja itu adalah ada yang profesor, tapi di kampus saya itu tidak ada jurusan S3-nya. Artinya apa? Dia hanya memenuhi syarat khusus yang misalnya publikasi di jurnal internasional bereputasi, kemudian sudah pernah menjadi ketua di penelitian, gitu ya. Bukan penelitian yang lokal ya, tapi penelitian yang taraf nasional gitu, syukur-syukur internasional. Nah itu sudah bisa dipakai, bisa digunakan untuk menaikkan jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu, biasakan untuk memperhatikan betul-betul PO-PAK kalau misalnya itu dijadikan sebagai acuan. Yang menjadi banyak pertanyaan kemarin itu adalah, lah bagaimana kalau misalnya loncat jabatan? Nah di situ sudah tertulis bahwa bisa loncat jabatan dari lektor ke profesor atau guru besar ya, ataupun lektor kepala ke guru besar. Nah semacam itu. Dan juga kalau nggak loncat jabatan itu dirugikan. Katanya bahwa Permenpan RB itu untuk proses menjadi guru besar itu adalah butuh waktu yang lama, memakan waktu yang lama. Tetapi kenapa saya lihat case-case yang profesor-profesor yang ada saat ini ya, yang merupakan juga menerapkan aturan tersebut, kenapa malah lebih cepat gitu ya? Saya nggak tahu dengan apakah ada hubungannya dengan apalah, saya nggak tahu yang semacam itu, tetapi apa yang saya lihat itu ada semacam itu. Jadi kalau menurut saya kita lebih fokus aja deh ke publikasi kita yang untuk kita bisa jadikan sebagai untuk ke profesor, menuju ke profesor. Jangan dulu memikirkan bahwa saya kira-kira bisa memenuhi syarat-syarat yang lain nggak ya. Misalnya saya belum pernah mereview jurnal internasional, ataupun saya belum pernah membimbing semacam itu. Saya kira aturan di Indonesia itu mereka sudah memikirkan bahwa tidak semua universitas itu memiliki jurusan S3, sehingga kalau dosennya yang produktif, yang ingin menuju ke profesor, ya tetap difasilitasi, tetap mendapatkan keringanan. Artinya karena memang di aturan itu sudah tertulis betul bahwa itu garis miring, garing ya. Artinya itu saudara bisa memenuhi apa enggak. Yang terpenting itu adalah syarat khusus 4 publikasi kalau berangkat dari lektor itu harus terpenuhi dan disesuaikan ya, nilai SJR-nya ya harus disesuaikan dengan jurusan masing-masing, karena nilai SJR yang disesuaikan dengan jurusan masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada yang sains itu 0,5 minimal, kemudian yang humaniora itu 0,4, kalau itu 0,2. Nah itu saya lupa ya semacam itu, tapi sudah pernah saya bahas. Nah, dan yang berkaitan dengan yang dosen PNS ya kurang lebih sebenarnya sama, hanya saja kalau yang PNS itu periode pengajuannya ya yang terbaru, yang dari konversi ke integrasi itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah pernah saya bahas semacam itu. Jadi tinggal lihat aja deh di video-video saya yang lain. Dan sebenarnya sudah ada surat edaran per November kemarin ya, akhir November kemarin sudah ada edarannya khusus untuk yang dosen PNS ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.